Pembahasan video kali ini kelanjutan dari pembahasan video yang sudah saya upload sebelumnya ya, atau ini part 2-nya. Bagian masalah merpati yang setelah rampas piyik, ngempos. Di part 2 kali ini pembahasan permasalahannya akan lebih detail untuk kita bahas. Jadi jangan di skip dari awal sampai akhir. Tolong yang pertama saran saya ya, merpati Anda untuk sementara jangan setelah cabut telur 3 giringan. Giringan keempat itu Selamat pagi, salam merpati lovers Indonesia. Selamat beraktivitas ya. Pembahasan kali ini tentang permasalahan tetap di piyik. Tapi ini permasalahannya, pertanyaan dari kawan kita ini setelah rampas piyik, kinerja merpatinya berubah. Betul yang saya bilang di video sebelumnya kan. Video sebelumnya saya membahas karena kesalahan kita, bukan karena kesalahan merpatinya. Karena kesalahan kita, kinerja merpati berubah saat rampas piyik atau rampas kedua. Banyak pro kontra sih sebetulnya di luaran sana yang sudah saya survei, saya sudah tanyakan untuk sesama pemain merpati. Tapi bagi mereka yang enggan untuk melakukan proses saat merpatinya memiliki masalah, justru menganggap hal seperti ini, menganggapnya hanya masalah kecil. Jadi mereka nggak mau menggubris terlalu gimana, terus mereka menganggap ini masalah sepele dan dicuekin. Jadi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mereka nggak dapat ilmu, sepertinya begitu sih. Tapi untuk teman kita satu ini yang sudah mempertanyakan soal pertanyaan ini, dia justru mau mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Saya suka dengan orang yang begini. Orang yang begini nih suka dengan proses. Jadi nanti dia sendiri yang mendapatkan ilmunya, karena ilmunya itu ilmu yang dia dapat nanti setelah dia berproses itu untuk dia sendiri, untuk pengalaman dia sendiri. Saya suka, cuman saya juga lupa namanya. Untuk orang-orang yang suka berproses ya, atau orang-orang yang mau berproses dalam hal merpati, saya sangat mendukung. Untuk pertanyaan yang teman-teman yang kasih di kolom komentar, terima kasih. Walaupun belum semuanya saya bahas, tolong sabar dan menunggu ya. Jangan lupa yang sudah subscribe, like, and komennya, terima kasih banyak. Dan untuk yang baru nonton, jangan lupa subscribe, like, and komennya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang tadi. Merpati piyiknya, calon playernya bagus saat piyik. Setelah rampas piyik malah berubah kinerjanya hampir 100%. Kinerjanya berubah, bukannya nambah bagus berubahnya, tapi nambah menurun performa kinerjanya. Saya belum terlalu menanyakan sama kawan kita ini pokok permasalahannya apa, tapi sepertinya untuk ini hanya menerka ya. Sepertinya ini masalahnya merpati piyiknya kehabisan tenaga. Kehabisan tenaga, makanya setelah rampas terbangnya udah nggak stabil, terus udah nggak mau ngolong lagi. Banyaklah ciri-ciri permasalahannya nanti disebutkan ya. Yang pasti permasalahan dia ini dua macam ini. Dan menurut saya merpati piyik ini setelah rampas itu malah kehabisan tenaga. Jadi gini ya, nggak semua merpati piyik itu dilatihnya sama. Ya, setiap merpati piyik atau bahan itu karakternya berbeda-beda walaupun induknya satu. Terkadang begitu. Jadi jangan menyamaratakan pelatihan piyik caranya sama, enggak. Tolong dipahami, enggak semua pelatihan atau cara melatih piyik itu sama. Jadi khusus untuk yang mempertanyakan soal pertanyaan ini, terkaan saya seperti tadi. Tolong nanti setelah video ini diupload, tolong diberikan jawaban dari pertanyaan saya yang tadi. Masalahnya awalnya dari mana? Biasanya saat melatih piyik terlalu dijor, atau biasanya saking pengen fisiknya dapet, saking pengen cepat ngejalur, cepat hafal track, biasanya si piyik dipaksa walaupun sudah capek. Kan kita ngeliat tuh terbang merpati bahan udah capek tapi kita tetap memaksa, biasanya begitu. Memang saat dia sebelum rampas piyik itu tenaganya masih stabil saat kita latih ya, bukan tingkat kestabilan terbangnya ya, tapi tenaga ya. Jadi ngeliat burung merpati bahan atau piyik ini enak langkahnya, enak ngejalurnya, cepat dijauhin. Sudah cepat dijauhin, enak tingkat ketinggiannya,
tanpa istirahat yang cukup, tanpa tahu waktu istirahat yang cukup saat latihan di lapangan, piyik dijor terus. Merasa seneng kita kan? Tapi setelah rampas piyik, setelah beres rampas atau setelah rampas kedua, baru kerasa, baru ketahuan piyiknya ngempos, tenaganya justru hilang, justru di kolongan nggak mau ngolong, tadinya stabil jadi nggak stabil, biasanya begitu. Jadi pembahasan atau pertanyaan yang tadi, tolong yang pertama saran saya ya, tolong kalau memang Anda mau berproses, tolong yang pertama, merpati Anda untuk sementara jangan dibawa ke lapangan, jangan dilatih untuk sementara, jangan di push up atau jangan di bending, jangan diapa-apain untuk sementara, biarkan di kandang, biar dia memulihkan tenaganya. Pokoknya waktu posisi sanggan, posisi giring keket, posisi cabut telur, pokoknya jangan digubris, biarkan secara alami. Atau jangan di lob depan tipis-tipis, jangan. Itu saran yang pertama. Nanti timbul nih pertanyaan, berapa lama Om? Saya nggak mau jawab berapa lamanya, karena ini prosesnya berbeda, setiap merpati berbeda. Karena saya sudah mengalaminya 2 pasang merpati seperti ini, berbeda. Jadi saya nggak bisa menargetkan waktunya berapa lama atau gimana ya. Yang kedua, ikutin saran saya. Saat dia, misalnya Anda sudah mulai mengistirahatkan, cabut telur 3 kali. Setelah cabut telur 3 kali, berarti 3 giringan ya. Setelah cabut telur 3 giringan, giringan keempat itu kalau bisa ditetesin. Setelah ditetaskan, biarkan selama 1 minggu. Kurang lebihnya 1 minggu ya. Biarkan dia ngeloloh piyik selama 1 minggu. Jangan lebih, itu udah paling lama 1 minggu. Kalau bisa 5 hari deh. Langsung singkirkan piyiknya. Setelah 5 hari atau maksimal seminggu, setelah menetas piyiknya dibuang. Itu penting. Untuk kehabisan tenaga, nggak seberapa sih kalau saya bilang. Pokoknya dibiarkan secara alami. Kalaupun kehabisan tenaga, nggak ada masalah. Karena ini kan proses. Proses awal kita ulang lagi pencarian tenaganya dari nol. Karena ini piyiknya sudah kehabisan tenaga total, makanya seperti itu. Jadi, kalau untuk teman-teman yang tadi pokok pembahasan yang pertama ikutin, lalu berikutnya pokok pembahasan yang kedua tadi tolong diikuti. Setelah dicabut 5 hari atau seminggu, baru teman-teman seperti biasa mandikan merpati, bersihkan kandangnya, lalu dijemur seperti biasa. Kalau cuacanya bagus ya 2 jam atau 3 jam. Kalau cuacanya kurang bagus, kalau anginnya terlalu kenceng, jangan dijemur di atas atap. Cukup di ini aja ya, di atas lantai, di bawah atau di atas tanah. Nah, setelah nanti prosesnya sudah mandi jemur, sudah mulai kawin lagi, sudah mulai ngangkat giring lagi, saran saya di lob tipis depan lagi. Tapi jangan di lob tipis terlalu menghabiskan tenaga ya. Karena konteksnya merpati ini harusnya sudah jadi sudah ngejalur, sudah tahu jalur, sudah hafal trek, sudah tahu ketinggian seharusnya. Jadi karena dia kehabisan tenaga saat latihan piyik, jadi begini, jadi berubah. Nah, jadi setelah proses pertama, proses kedua, dan proses tadi penjemuran, cabut anak, atau proses ngangkat giring, biar dia giring keket lagi atau sanggan lagi, proses pelatihan di lapangannya jangan terlalu buru-buru. Jadi, ingat pesan saya, jangan terlalu buru-buru untuk mengambil tenaganya lebih awal. Kalau untuk burung atau merpati yang konteksnya permasalahannya seperti ini, saat dia mulai ngangkat giring atau ngangkat sanggan, tolong diberikan, jangan suplemen ya, jangan suplemen ya. Kalau suplemen itu agak keras kalau menurut saya. Bahan-bahan herbal biar untuk penambah stamina lah, untuk penambah tenaga lah, bahan-bahan herbal ya. Jangan suplemen ya, karena suplemen itu sebagian ada yang komposisinya sebagian dari kimia. Jadi itu nggak bagus kalau menurut saya. Jadi untuk teman-teman, ikutin saran saya dari saran yang pertama sampai saran yang kedua, sampai saran yang berikutnya tadi tentang penjemuran, sampai ngangkat giring, sampai tahap saran yang tadi tentang pelatihan di lapangan. Tentang pemberian suplemennya jangan, tapi jamu boleh. Kalau dipertanyakan jamu apa, saya nggak bisa jawab itu karena yang tadi pembahasannya seperti awal, setiap merpati adaptasinya berbeda-beda. Jadi cocok atau enggaknya si pemilik merpati sendiri yang bisa melihatnya, bisa mengetahuinya, cocok nggak jamu untuk penambah stamina ini, cocok nggak diberikan untuk merpatinya atau merpati yang tadi kita bahas, merpati yang sudah ngempos atau kehabisan tenaga yang kita bahas tadi ya. Nanti kalau memang ada pertanyaan bagus untuk stamina
betina, yang sepetan atau yang butiran, ya itu terserah masing-masing teman-teman ya. Kembali lagi saya bilang cocok-cocokan. Kalau mau nanya merek, saya juga nggak tahu karena saya bikin sendiri. Jadi saya mencari kecocokan untuk merpati saya sendiri ya. Jadi bisa saya takar sendiri untuk apa jenisnya, ada yang bisa ditambahkan. Nanti kita bahas ke pembahasan berikutnya. Pembahasan kali ini sepertinya cukup ya. Kalau untuk teman-teman ada yang kurang jelas seperti biasa, kurang paham seperti biasa, atau ada pembahasan yang memang harus saya bahas, silahkan di kolom komentar komen. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton video ini, yang sudah setia nonton video ini, yang sudah setia kasih subscribe-nya, like and komen-nya. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan saran saya, atau kita sharing lah, saling berbagi ilmu ya. Untuk penonton baru jangan lupa subscribe, like and komen-nya. Terima kasih banyak. Salam merpati lovers Indonesia. Wassalamualaikum.